Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kami akan membahas tentang Federasi Sepak Bola Thailand yang meminta AFC untuk memberikan sanksi tegas dan berat kepada Persib Bandung akibat dari kericuhan yang dilakukan oleh supporternya. Saksikan penjelasan lengkapnya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi panas banget nih. Gimana ceritanya satu pertandingan sepak bola yang kelihatannya biasa aja, tiba-tiba bisa jadi insiden internasional yang viral dan serius. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Jadi ceritanya langsung meledak. Tiba-tiba ada kabar kalau klub dari Thailand, Ratchaburi FC, itu resmi loh melaporkan Persib Bandung ke AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Ini bukan sekedar protes biasa ya, ini langkah formal yang dampaknya bisa gede banget. Kita mulai dari sini dulu. Laporan viral ke AFC. Jadi gini, ngelaporin secara resmi ke badan tertinggi sepak bola se-Asia itu bukan main-main. Ini tuh sinyal kuat banget kalau pihak Thailand ngerasa insiden yang terjadi tuh serius banget sampai mereka minta ada tindakan yang tegas. Terus pertanyaannya kan, apa sih yang sebenarnya bikin mereka ngambil langkah seserius ini? Nah, buat jawab itu kita harus flashback dikit nih. Kita mundur ke hari pertandingannya buat lihat gimana ceritanya situasi di stadion bisa sampai separah itu. Oke, sekarang kita bedah kronologinya. Biar kita semua paham kenapa masalah ini bisa sampai ke meja AFC, kita perlu urai kejadiannya satu persatu. Mulai dari awal yang udah tegang sampai puncaknya, kekacauan yang bikin pertandingan sempat berhenti. Nah, ini dia nih lini masanya. Dan yang menarik tuh kayak efek domino. Awalnya tensi panas cuma antar pemain di lapangan, ternyata nular ke penonton di tribun. Terus ada keputusan wasit yang kontroversial, wah itu jadi pemantiknya. Puncaknya, penonton mulai rusuh, lempar-lempar barang ke lapangan, sampai pertandingannya harus dihentikan sementara. Ini contoh klasik banget gimana atmosfer laga bisa hancur dalam sekejap. Ya. Seperti biasa dalam kasus kayak gini, pasti ada dua sisi cerita kan? Nggak bisa kita lihat dari satu sudut pandang aja. Sekarang yuk kita lihat gimana tanggapan resmi dari pihak Thailand dan juga dari Persib soal kejadian ini. Nah, di sini kelihatan jelas banget ada dua narasi yang benar-benar beda. Dari sisi Ratchaburi, mereka pegang prinsip utama, keselamatan itu nomor satu, harga mati. Dan mereka ngerasa itu gagal total. Tapi dari sisi Persib, argumennya beda lagi. Mereka bilang udah berusaha semaksimal mungkin dan kejadian itu udah di luar kendali teknis mereka. Beda banget kan cara pandangnya? Nah loh, kalau udah ada dua cerita yang bertolak belakang gini, terus siapa dong yang jadi penengah? Siapa yang punya kuasa buat mutusin mana yang benar? Jawabannya, tentu aja ada di satu badan yang punya wewenang penuh buat investigasi dan kasih sanksi. Dan badan itu tentu saja AFC. Nah, kita masuk nih ke bagian keempat, aturan dan sanksi AFC. Sebagai bosnya sepak bola di Asia, AFC ini punya aturan yang ketat banget loh, terutama buat klub yang jadi tuan rumah. Aturan inilah yang bakal jadi dasar penyelidikan mereka. Jadi, peran AFC di sini krusial banget. Anggap aja mereka itu wasit tertinggi, tapi tugasnya bukan cuma ngatur yang di dalam lapangan. Justru mereka juga mastiin semua yang di luar lapangan, terutama soal keamanan dan ketertiban itu udah sesuai standar internasional. Jadi merekalah yang nanti bakal nentuin, oke, ini ada pelanggaran aturan atau enggak. Dan kalau ya Persib terbukti bersalah, wah hukumannya ini bukan kaleng-kaleng. Bisa kena denda gede, bisa juga disuruh main tanpa penonton yang pastinya rugi banget. Bahkan skenario terburuknya bisa sampai pengurangan poin atau diskualifikasi dari turnamen. Jadi taruhannya nih gede banget, beneran. Tapi penting buat kita ingat ya, sampai saat ini prosesnya tuh masih jalan. AFC lagi ngumpulin semua bukti yang ada, mulai dari laporan wasit, rekaman video, sampai dengerin keterangan dari kedua klub. Jadi belum ada keputusan final, belum ada vonis apa-apa. Oke, sambil kita nungguin keputusan AFC, coba deh kita lihat masalah ini dari kacamata yang lebih luas. Karena sebenarnya, insiden ini tuh dampaknya jauh lebih besar dari sekedar hasil satu pertandingan aja. Ini udah nyangkut soal reputasi dan tanggung jawab di level internasional. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Intinya gini, kalau jadi tuan rumah pertandingan internasional, itu satu paket sama tanggung jawab yang gede banget. Dunia luar itu nggak cuma lihat skor akhir, mereka juga ngeliatin gimana sih cara mereka nyambut dan ngejaga tim tamu, ofisial, dan semua orang yang ada di situ. Itu yang dinilai.
Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau reputasi sebuah klub atau bahkan negara kita dipertaruhin di panggung dunia kayak gini, sebenarnya itu tanggung jawab siapa sih? Apa cuma manajemen klub aja? Atau cuma pihak keamanan? Atau kita sebagai supporter juga punya peran? Nah, ini pertanyaan penting yang kayaknya jawabannya ada di kita semua.